Oke, Bang Robert, melihat akhirnya pengacara Nikita Mirzani mengambil langkah hukum untuk melaporkan Reza Geredis terkait rekaman yang beredar tanpa izin. Abang sendiri sebagai praktisi hukum melihatnya seperti apa, Bang? Sebelumnya kan Abang sempat juga itu memberikan analisa terkait merekam tanpa izin itu melanggar hak asasi manusia. Abang sendiri gimana melihatnya? Iya. Jadi ini pertama juga luar biasa ya, artinya Nikita Mirzani melalui penasihat hukumnya telah melakukan upaya hukum melaporkan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang terhadap dirinya. Kalau saya nggak salah itu pasal-pasalnya tentu pasal-pasal ITE ya, pasal harusnya pasal 31, kemudian pasal 47, kemudian 32, 48, mungkin itu pasal-pasalnya kalau saya nggak salah. Dan ini menarik ya, kita harus memberi pembelajaran juga buat masyarakat yang mana sebenarnya betul bahwa melakukan perekaman pembicaraan secara diam-diam dan tanpa hak itu memang dapat dikenakan sanksi pidana. Dan sepengetahuan saya, keseluruhan pasal-pasal itu juga ancaman hukumannya lumayan tinggi. Kalau saya nggak salah di atas 5 tahun, mungkin sampai 10 tahun. Artinya jika ini terbukti nanti dalam pemeriksaan di kepolisian, maka ada kemungkinan besar pelakunya akan dilakukan penahanan oleh penyidik, sebagaimana yang diatur di dalam KUHP kita tentunya begitu. Nah, saya juga mencoba menyikapi dari sisi hak asasi manusia ya. Ada di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 20 PUU 8 tahun 2016 kalau saya nggak salah, disampaikan oleh Profesor Muhammad Said Karim. Dia mengatakan ya bahwa jelas-jelas bahwa perekaman yang dilakukan secara diam-diam itu juga melanggar HAM sebagaimana dalam konstitusi kita. Melanggar HAM, apa yang dilanggar yaitu right of privacy atau hak privasi seseorang, dan itu terdapat di putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara tersebut. Nah, sehingga jika nanti perekaman itu tetap dipakai dalam laporan dugaan pemerasan dan pencucian uang terhadap tersangka Nikita Mirzani, maka menurut profesor tersebut bagaimana mungkin satu alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum atau bertentangan dengan HAM dapat dihadirkan sebagai alat bukti. Nah, tentunya ini akan menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara, sehingga saya tetap pada kesimpulan bahwa Nikita Mirzani sangat mungkin akan lepas atau terbebas dari segala masalah ini. Dan sebaliknya, pelaku yang melakukan perekaman secara diam-diam, bahkan ada satu lagi pasal yang mungkin dilanggar, yaitu pasal mengenai saya lupa persisnya, tapi undang-undang telekomunikasi mungkin itu dilanggar, sehingga sangat mungkin akan dilakukan penahanan terhadap orang yang diduga melakukan perekaman dan penyebarluasan. Nah, ini sangat bagus apa yang dilakukan oleh Nikita Mirzani. Mungkin itu. Oke, Bang, meskipun alasannya untuk mengungkap sebuah kejahatan atau sebuah perbuatan yang melanggar hukum, gimana, Bang? Tetap dibolehkan atau seperti apa? Merekam atau? Mengungkap itu kan tentunya ada cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang ya. Cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang itu dalam konteks pembuktian salah satunya adalah bagaimana kita mendapatkan alat-alat bukti. Jadi jika alat buktinya itu dilakukan secara melawan hukum, atau dalam kalimat saya terdahulu itu adalah unlawful legal evidence, bahkan terjadi pelanggaran HAM terhadap pengumpulan alat bukti, maka itu sangat tidak dibenarkan. Nah, untuk itu sekali lagi mari kita bijak ya, kita mengetahui undang-undang, karena ada satu azas fiksi di dalam undang-undang, yaitu presumption juris yang mengatakan bahwa tidak ada alasan pembenar. Karena ketika undang-undang itu diundangkan, maka dianggap semua orang telah mengetahui. Untuk itu mari kita belajar untuk melihat undang-undang lebih jauh. Tidak bisa kita semena-mena atau kita mentafsirkan sendiri bagaimana untuk mendapatkan alat-alat bukti, dan itu jelas dilarang oleh undang-undang. Itu pandangan saya. Oke, Bang, itu kan kalau dilihat dari pasalnya 31, 47, 32, 48 semuanya
ancamannya di atas 5 tahun, artinya rata-rata 10 tahun, bahkan ada yang 12 tahun ya Bang ya, 8 tahun. Itu berat, berarti Bang, artinya untuk perekaman tanpa izin sendiri. Oh iya, itu jelas. Kalau kita lihat kan kenapa penyidik melakukan penahanan, ya salah satunya adalah ancaman hukumannya di atas 5 tahun tentunya. Itu hak kita yang bicara. Dan semua cara pemeriksaan, bahkan syarat penahanan dan sebagainya itu tentunya dilakukan berdasarkan KUHP. Jadi kalau ditanya apakah pasal yang diduga dilakukan oleh seseorang ini cukup berat, jawaban saya pasti iya, dan sangat mungkin untuk dilakukan penahanan oleh penyidik. Untuk itu berhati-hatilah, menurut saya seperti itu. Oke Bang, berarti langkah dari pengacara Nikita sudah tepat untuk melaporkan apa itu rekaman tanpa izin tersebut. Dan Abang kemarin juga sempat memberikan banyak analisa. Nah, menurut Abang apa yang kira-kira bisa meringankan atau justru membebaskan Nikita? Berapa hal Bang mungkin? Ya pertama dulu saya jawab ya. Langkah yang dilakukan oleh Nikita melalui penasihat hukumnya sudah sangat tepat. Saya bicara dalam konteks pandangan hukum saja ya. Saya sekali lagi saya bukan penasihat hukum dari Nikita Mirzani, tapi pandangan hukum saya bahwa langkah yang dilakukan sudah sangat tepat. Nah, hal-hal yang akan membuat Nikita Mirzani nanti di persidangan dapat terbebas dari masalah ini semua atau lepas dari masalah ini semua, ya sekali lagi perolehan alat-alat bukti. Salah satunya ada rekaman, dan sekarang mungkin saya dapat menyatakan dengan jelas ada rekaman. Kenapa? Karena itu sudah dibuatkan laporan kepolisian ya, kalau saya nggak salah di Polda Metro Jaya. Nah, itu tentunya akan berimplikasi positif terhadap pelaporan yang dilakukan kepada Nikita Mirzani. Jadi kemungkinan Nikita Mirzani untuk terbebas dari masalah ini sekali lagi menurut saya sangat besar. Terus ini Bang, kenapa pihak polisi lebih mengutamakan isi dari rekaman Bang, bukan prosesnya itu yang dipermasalahkan Bang? Kenapa Bang? Nah, itu tadi saya bilang, kadang-kadang dalam membuat suatu laporan perlu memahami banyak hal. Pertama adalah bagaimana barang bukti atau alat bukti ini ditemukan, alat bukti ini diperoleh. Bukan hanya isinya, tapi memperoleh alat bukti ini. Itu adalah poin yang paling penting. Karena hukum kita itu bukan hanya mengatur mengenai isinya, tapi memperoleh alat-alat bukti. Karena nantinya di persidangan, kalau alat buktinya diperoleh dengan cara tidak benar, maka menurut saya akan terbebas. Karena ada 6 parameter pembuktiannya. Salah satunya adalah Dewey's Theory. Dewey's Theory itu salah satu yang dalam mencari alat bukti, bukan hanya isinya yang diperlukan, tapi bagaimana memperoleh alat-alat bukti ini. Itu pandangan saya sih.